Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Resti Pramita. Masih tetap semangat bukan hari ini? Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, anak-anak sudah siap bukan menerima pembelajaran hari ini? Jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya. Yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, bagaimana hari ini? Masih bersemangat bukan? Walaupun kita masih berada dalam pandemi corona, kita harus tetap semangat belajar anak-anak. Anak-anak tetap ingat 3M. Apa itu 3M anak-anak? Yang pertama, memakai masker. Jangan lupa pakai masker anak-anak kalau bepergian. Yang kedua, apa ya yang kedua? Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Rajin-rajinlah kalian mencuci tangan anak-anak agar tangan kita tetap bersih. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Jauhi tempat-tempat atau hindari kerumunan orang. Kita harus tetap jaga jarak ya anak-anak ya. Nah, untuk mengingat 3M itu, Ibu punya lagunya. Tahu kan lagu satu-satu? Kita bisa menyanyikannya dengan diganti liriknya 3M tadi. Ayo kita bernyanyi bersama anak-anak. 1, 2, 3. 1, 1. Ayo pakai masker. 2, 2. Tak lupa cuci tangan. 3, 3. Tetap jaga jarak. 1, 2, 3. Ingat pesan Bunda. Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 1. Ayo pakai masker. 2, 2. Tak lupa cuci tangan. 3, 3. Tetap jaga jarak. 1, 2, 3. Ingat pesan Bunda. Tetap patuhi 3M. Ingat pesan Bunda, sayangi kita, lindungi keluarga. Pohon jambu tumbuh berjajar. Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang apa itu perkembangbiakan. Semua makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Nah, yaitu dengan cara tadi berkembang biak, menghasilkan keturunan. Jadi berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan pada Ada dua tumbuhan. cara tumbuhan berkembang biak, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Untuk yang pertama yaitu secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau perkawinan mempunyai ciri-ciri atau memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan itu terdapat pada bunga. Tepatnya yaitu bagian benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Oleh karena itu, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan yang memiliki bunga.
Jadi ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Ada kepala sari, ada tangkai sari, ini yaitu sebagai sel kelamin jantan, dan ada kepala putik dan tangkai putik. Putik ini adalah sel kelamin betina. Dan juga ada mahkota bunga, bakal biji, kelopak, dasar bunga, serta tangkai bunga. Namun anak-anak, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Maka tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut Di bunga dalam bunga sempurna. ini ada bagian bunga yang berlaku sebagai sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik, anak-anak. Nah, nanti peristiwa meleburnya serbuk sari di kepala putik itu disebut penyerbukan. Nah, Serbuk sari ini bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas nanti bunga. terjadilah pembuahan. Kenapa di sini disebutkan proses ini melalui proses perkawinan? Karena melalui penyerbukan tadi, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contoh pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu tumbuhan berbiji. Contohnya mangga, jambu, rambutan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tanpa perkawinan, anak-anak. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa perkawinan ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan ini disebut perkembangbiakan secara vegetatif alami karena perkembangbiakan ini terjadi tanpa proses perkawinan serta alami karena terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami diantaranya ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas, serta tunas adventif. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, secara vegetatif alami yaitu dengan cara tunas. Nah, ini ada pada tumbuhan pisang dan bambu. Mereka berkembang biak dengan cara tunas. Tanpa perkawinan, mereka langsung tumbuh tunas di daerah terdekat induknya. Nanti jika kamu menemukan pohon pisang atau jambu, kalian bisa cek sekelilingnya ada tumbuhan kecil nggak? Itulah tunas. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar ini yaitu pada tumbuhan wortel contohnya. Ada lagi yaitu pada tumbuhan singkong. Nah, kemudian ada umbi batang yaitu pada kentang dan ubi jalar serta pada bengkuang, anak-anak. Nah, kemudian umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena bagiannya berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bombay. Itu berkembang biak secara umbi lapis. Akar tinggal. Perkembangbiakan vegetatif alami akar tinggal ini contohnya pada apa di situ, anak-anak? Lengkuas, jahe, dan kunyit. Kemudian ada yang secara geragi. Nah, ada tumbuhan stroberi, geragi ini, dan ada rumput teki. Ada yang berkembang biak secara spora. Spora itu adalah bintik-bintik yang seperti pada gambar itu, anak-anak. Di daun ada bintik-bintik ini terjadi pada tumbuhan paku atau lumut.
Nah, bintik-bintik itu adalah cara mereka berkembang biak, namanya spora. Bintik-bintik kecil itu ya, yang ada di daun, ada pada jamur juga. Jamur berarti berkembang biak dengan spora. Sekarang kita ke vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini terjadi dengan bantuan pihak lain. Contohnya terjadi dengan bantuan manusia, ada mencangkok, ada menempel atau okulasi, kemudian ada menyambung atau mengenten, ada stek, serta ada merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ini biasanya bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan karena untuk perkebunan atau pertanian agar nantinya mendapatkan hasil buah yang bagus, berkualitas dan memuaskan. Yuk kita lihat satu persatu. Itu berarti dengan bantuan siapa Nana? Ya, dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu menyambung. Cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambung adalah dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan cara menyambung di sini adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Maka diharapkan nanti diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Contohnya yaitu tanaman tomat, tanaman terong, lalu kopi, ketela pohon, Nyambung atau gambarnya mangga. seperti ini anak-anak, bisa kalian simak. Itu nanti menyatukan dua tumbuhan yang berbeda tapi masih satu jenis. Nah, nanti tumbuhannya disambung seperti pada gambar. Yang kedua, vegetatif buatannya dengan cara mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar. Kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, ataupun durian. Juga sama seperti pada gambar. Biasanya di sekeliling kita ada banyak pohon mangga yang biasanya dicangkok oleh sekeliling kita. Berikutnya vegetatif buatan yaitu dengan cara okulasi atau menempel anak-anak. Okulasi merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Okulasi disebut juga sebagai salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan. Tujuan melakukan okulasi yaitu untuk memperoleh bibit tanaman yang bisa berkualitas membedakan baik. gambarnya tadi ya, antara tadi menyambung, menempel, dan mencangkok. Nah ini yang stek. Stek ini yang termudah, ini tinggal ditancepin. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Cara melakukan stek yaitu dengan cara dipotong pada salah satu bagian tanaman tersebut. Stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias dan tanaman buah seperti anggur, markisa, apel, lada, singkong, ataupun lainnya. Dan ada yang merunduk. Nah, dirundukan nanti batangnya tumbuh akar-akar seperti ini. Ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan seperti ini. Nah, demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.